فقد افترى إثما عظيما. Halnya dengan model ruqyah yang pertama. Jadi ruqyah yang pertama apa modelnya? Seseorang meruqyah orang lain. Bukan meruqyah sendiri, tapi meruqyah orang lain. Alhamdulillah dia sehat, tapi dengan kemampuannya meruqyah, maka dia meruqyah orang lain. Dan ini boleh. Salah satu bentuk memberi manfaat kepada saudara sesama muslim, apalagi kerabat. Yang kedua, seseorang diruqyah oleh orang lain tanpa meminta. Berarti ini pihak yang diruqyah. Kalau tadi pihak yang meruqyah. Yang kedua, seseorang diruqyah, berarti pihak yang diruqyah tanpa meminta. Sama halnya dengan model ruqyah yang pertama. Ruqyah ini boleh secara mutlak. Bahkan sunnah bagi seseorang untuk menerima ruqyah tersebut. Kalau tidak minta, ya jangan ditolak. Kalau ada orang yang mau meruqyah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada ceritanya ya. Bukan hanya Rasulullah yang meruqyah, tapi Aisyah juga meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2199. Ini dalilnya, yaitu Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, seseorang meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Ya. Jadi yang pertama meruqyah orang lain. Yang kedua, seseorang diruqyah tanpa meminta. Yang ketiga, seseorang meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Inilah model ruqyah yang menjadi pembahasan dalam hadis yang mulia ini. Yaitu hadis tentang sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita sudah tahu kalau dikatakan masuk surga tanpa hisab, otomatis tanpa azab. Tetapi kalau dihisab belum tentu tanpa azab. Yang utama seseorang yang dihisab, ya paling utama yang tidak diadab. Tapi yang paling utama ahlul jannah adalah yang masuk tanpa hisab. Ruqyah dengan model seperti ini pada asalnya hukumnya mubah. Kita meminta boleh. Meminta ruqyah itu pada asalnya boleh, bukan tidak boleh, bukan dilarang. Tapi hukum asalnya mubah. Boleh kita meminta untuk diruqyah orang lain. Tetapi mengapa ditinggalkan oleh orang-orang, terutama yang ingin menjadi ahlul jannah, masuk surga tanpa hisab? Walaupun itu boleh, tapi ditinggalkan, tidak dilakukan. Tidak dilakukan utamanya siapa? Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ingin tergolong dalam ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab. Walaupun itu boleh. Jawabannya adalah dalam rangka untuk bertawakal kepada Allah.
dan ridho terhadap keputusan Allah. Berarti salah satu yang menyempurnakan keridhaan seseorang terhadap keputusan Allah itu menghindarkan agar orang lain tidak tahu. Itu berarti sempurna ridhonya terhadap keputusan Allah. Kenapa begitu? Karena kalau kita meminta untuk diruqyah, minimalnya orang yang diminta untuk meruqyah tahu apa musibah yang dialami oleh kita. Ya enggak? Kalau kita ruqyah sendiri, mungkin istrinya tidak tahu. Ruqyahnya kalau istrinya di dapur atau istrinya pergi. Ya, begitu. Itu salah satu kesempurnaan ridhonya seseorang terhadap keputusan Allah. Itu tidak memberitahu atau berusaha agar orang lain tidak tahu musibah apa yang dialaminya. Termasuk orang-orang terdekat. Kalaupun ingin mengadu, mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita membaca sirah para salafun saleh, ya, para orang-orang soleh sebelum kita terdahulu, orang soleh sebelum kita terdahulu itu, ya yang baik, ya yang tidak baik itu istrinya saja tidak tahu. Istrinya saja tidak tahu. Bagaimana dengan orang yang luar rumah? Pasti tidak tahu. Ya enggak? Karena itu, jika ada penawaran ruqyah dari orang lain untuk diri mereka tanpa mereka minta, mereka tidak menolak. Ya. Kalau ada orang lain menawarkan diri untuk meruqyah tanpa diminta, maka tidak menolak. Berarti intinya tidak meminta. Bagaimana kalau begitu? Ada orang lain dengan sukarela meruqyah kita tanpa kita minta, maka kita tidak menolak. Maka kita hendaknya asal itu secara zahir, secara zatnya itu barang yang halal, orang lain memberi kepada kita, maka kita tidak menolak. Walaupun kita tidak suka, kan bisa diberikan orang lain tanpa diketahui oleh yang memberi. Ya, jangan ditolak. Kok dikasih kok baju yang warnanya tidak suka, diterima saja. Nanti kan ada yang suka. Asalkan kita tidak mengharapkan dan tidak meminta. Perbuatan meminta adalah suatu perbuatan yang kurang baik. Ya. Apalagi sudah mampu kok minta. Subhanallah. Itu bukan kita seudon. Kadang memang faktanya begitu. Ada sebagian yang mengemis itu mungkin lebih kaya daripada kita, ya enggak? Bagaimana meminta saja? Asalnya tidak boleh. Karena perbuatan kurang baik meminta itu kepada orang lain. Asalnya tidak boleh. Kan ada syaratnya itu di dalam hadis, ya. Asalnya tidak boleh kecuali berapa poin itu. Butuh sekali. Kalaupun butuh sekali, sekedarnya kalau sudah cukup, tidak
minta lagi. Makanya ini ada maling yang cerdas ini, ya. Sakale maling tapi cerdas. Cerdasnya bagaimana? Mengambil sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya 10.000, ngambilnya 10.000. Sudah 10.000, sudah. Nggak ngambil lagi, nggak minta lagi. Karena memang butuhnya 10.000. Makanya ada yang konangan. Pernah ada maling masuk konangan tuan rumahnya. Malingnya bilang, saya butuh sekali pak, saya butuh sekali bu. Sudah ambil yang kamu butuh. Ya benar, ngambilnya yang butuh. Bukan kesempatan. Mumpung disuruh ngambil. Itu. Kalau butuhnya 10.000 ya ngambilnya 10.000. Kalau ngambil barang senilai 10.000, kalau dijual lagi misal. Kan begitu. Berarti memang Islam itu dengan syariatnya yang mulia ini melatih pemeluknya punya jiwa tidak meminta kepada orang lain. Apalagi minta-minta, sudah lebih jelek lagi. Sekedar meminta saja itu kurang baik. Makanya besok pengemis itu dibangkitkan, tidak ada daging di mukanya itu enggak ada daging. Dibangkitkan dalam keadaan di wajahnya itu tidak ada daging sedikit pun. Karena maaf, tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Kayak orang tidak punya muka. Ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Di dunia dia tidak malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Seperti tidak orang tidak punya muka. Kalau punya muka kan malu mestinya, ya kan? Berarti kalau tidak malu sama saja tidak punya muka. Kalau tidak malu. Kalau orang tidak tahu malu itu sama seperti orang yang tidak punya muka. Ya kan? Kalau malu kan dilihat orang malu. Kalau punya muka minta itu malu. Berarti kalau minta-minta nggak malu sama seperti orang yang tidak punya muka. Makanya dibangkitkan besok di padang mahsyar tanpa ada daging sedikit pun di wajahnya. Itu orang yang minta. Karena di dunia tidak tahu malu seperti orang tidak punya muka. Wallahu a'lam. Terkadang orang yang meminta itu tawakalnya kurang, ya, tidak yakin Allah akan memberi. Ini cacatnya. Cacat tawakal seseorang ketika minta itu kurang tawakalnya. Itu kalau minta kepada orang lain itu cacat dalam tawakalnya kepada Allah. Tawakalnya kurang. Ya. Padahal kita sudah diajarkan setiap pagi 7 kali hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Alaihi tawakkaltu 7 kali setiap pagi. Sore diulangi lagi alaihi tawakkaltu 7 kali. Itu kan supaya jiwa kita terjaga dengan tawakal kepada Allah. Supaya hanya bertawakal kepada Allah. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, yang Allah menjadi sandaran kita. Kita menyerahkan segala urusan dunia kita, akhirat kita, dunia kita, agama kita hanya kepada Allah.
Dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertawakal. Tidak butuh kepada makhluk. Tidak butuh. Kita hanya butuh kepada Allah. Karena Allah dengan kekuasaannya dan kekuatannya mengurus ars yang azim, ars yang agung, makhluk terbesar, makhluk tertinggi. Masa ngurus saya tidak mudah? Masa ngurus keluarga saya tidak mudah? Masa ngurus harta dunia kita tidak lebih mudah? Masalahnya kita itu mau diurus oleh Allah atau tidak. Kalau mau diurus Allah, maka kita harus memenuhi kemauan Allah, kehendak Allah. Anak saja kalau orang tua bilang, wes pembeli teman mana wes, aku dapat ngurus. Berarti anak itu nggak mau diurus orang tua. Kenapa orang tua nggak mau ngurus? Berarti tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya pembeli teman mana, aku dapat ngurus. Ya enggak, karena ada orang tua yang bilang begitu. Bagaimana kalau yang bilang begitu Allah? Allah berlepas diri, tidak mau mengurus kita. Bukan karena tidak berkuasa, karena kita memang tidak mau diurus. Ya, itu. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu menunjukkan orang yang beri lebih mulia daripada orang yang meminta. Karena itu Rasulullah SAW tidak suka dengan orang yang suka meminta di luar kondisi darurat. Rasulullah enggak suka kalau orang meminta. Kecuali dalam kondisi darurat. Yaitu tadi. Ya sesuai dengan seperti dibolehkan makan babi ketika kondisi darurat. Ya sudah, enggak kemudian sampai antuk 5 kali. Ya sekedar saja mengisi perut untuk ganjel perut saja. Untuk ganjel perut saja. Nanti kalau sudah lapar lagi barangkali ada yang halal. Ya enggak? Kalau kita mau mati enggak ada makanan lain. Sekedar untuk ganjel perut. Dalam meminta juga begitu. Kalau memang darurat sekali kita boleh meminta. Tapi tidak melebihi kebutuhan. Apalagi berlebihan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat para sahabat sedang membaiatnya. Baiat itu kan momen yang sakral dan mengikat. Perintah dan larangan itu lebih mengikat. Yang disampaikan pada waktu baiat. Nah, pada momen yang sakral itu, ketika membaiat para sahabatnya, Rasulullah SAW menyampaikan salah satu butir, salah satu poin amalan yang mengikat mereka. Dan disampaikan pada waktu baiat adalah an la tas'alan nasa syai'an. Dan an la tas'alin nasa syai'an. An la tas'alin nasa syai'an. Janganlah kamu minta kepada orang sedikit pun.
Walaupun hal yang sepele. Apalagi minta banyak, minta sedikit saja tidak. An la tas'alin nasa syai'an. Dan janganlah kamu meminta kepada orang sedikit pun. Hadis ini hadis sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini. Perawi hadis ini mengatakan, berarti yang menyampaikan kepada sanadnya sampai kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Salah seorang dari sahabat semestinya jatuh. Pecutnya itu jatuh ketika sudah di atas. Ya, sudah naik di tunggangan itu, pecutnya jatuh. Kemudian dia turun dari tunggangannya untuk mengambil pecut tersebut. Ya, sudah naik ini. Sudah naik, pecutnya jatuh. Turun lagi mengambil pecutnya itu yang jatuh itu. Tanpa meminta tolong kepada orang lain, ya. Sepele kan? Mengambilkan pecut. Pecut berat apa enggak? Enggak berat. Orangnya di bawah, tinggal ngambil, nunduk sedikit, ngambil pecut. Tapi tidak dilakukan oleh sahabat. Dia sudah naik di atas tunggangan, pecutnya jatuh, turun lagi, mengambil pecut, naik lagi. Ini ifanifillah wa wajibidin azanillah wa iyyakum barakallahu fikum adalah sikap meninggalkan perbuatan meminta-minta kepada orang lain. Untuk melatih jiwa kita supaya nggak celamit gitu loh. Celamit tahu ya, celamit? Generasi milenial ini, generasi sekarang tahu celamit enggak? Tahu nggak celamit? Celamit tahu nggak? Senang minta. Dikit-dikit minta itu celamit. Bahasa apa Pak? Baca bluebus, baca jadul. Orang jadul seperti saya ya, alhamdulillah masih tahu. Nggak tahu kalau anak saya atau generasi ABG. Sekedar meminta aja tidak boleh, apalagi celamit. Celamit itu hobinya meminta, itu celamit. Sedikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Ada orang makan, minta, makan lagi, makan yang lain lagi, minta lagi. Yang kita ajarkan kepada kita itu adalah membagi, berbagi. Berbagi. Diajarkan, makanya dalam keluarga tidak mengistimewakan. Kalau ada sedikit, ya dibagi. Setitik edang, sama-sama sedikit. Jangan ini sedikit buat bontot saja. Tidak bisa seperti ini. Ini sedikit buat yang barep saja. Tidak bisa begitu. Itu secara tidak langsung orang tua menanamkan apa? Sifat ego. Sifat ego. Walaupun belum punya adik, tetangganya, nih, bagi ya sama teman-temannya ya. Itu, kan anak saya belum punya adik, Pak. Ya, diundang temannya. Kalau sedikit, berarti yang diundang sedikit. Itu tarbiyah dari orang tua, pendidikan dari orang tua. Tidak ada alasan, belum punya adik, kan punya teman main, kan punya tetangga, kan punya kerabat. Ya enggak?
Jadi tidak ada alasan dia belum punya adik. Sehingga tidak bisa berbagi. Begitu. Jangan kita mengajari tidak ego. Orang manusia itu, orang itu harus tidak ego. Tapi kita secara tidak sadar, orang tua justru menanamkan sifat ego pada anak. Tanpa menyadari. Ya salah satunya tadi untuk mengikis ego secara dini pada anak itu adalah membiasakan punya sifat berbagi. Dan tidak ada alasan belum punya adik atau belum punya kakak. Belum punya kakak nggak mungkin ya. Belum punya kakak nggak mungkin. Belum punya adik maksudnya. Belum punya kakak ya nggak bisa. Barep ya nggak punya kakak. Siap. Kalau anak kedua punya kakak, kalau barep nggak punya kakak. Kecuali kakak sepupu. Anaknya Bude itu kan kakak pernah. Itu jika dia meminta tolong kepada orang lain yang sedang berada di bawahnya untuk mengambilkan cemetinya itu, tidak akan memberatkannya. Apa sih beratnya cemeti? Apa sih beratnya cemeti diangkat? Tidak berat. Tidak berat. Tidak mengangkat kerdus habis gulakan jatuh. Hanya pecut saja. Barangnya ringan. Tidak akan memberatkan kepada orang yang dimintai tolong. Tetapi walaupun seperti itu, dia tidak melakukannya. Karena dia tetap berusaha untuk mengambilnya sendiri. Ada orang di situ. Kecuali diambilkan tanpa diminta. Itu rezeki. Tapi kalau tidak ada satupun yang mengambilkan, tidak meminta untuk diambilkan. Walaupun sudah naik di atas tunggangan. Kita juga seperti itu. Mungkin sudah di atas motor, di atas mobil, ada yang jatuh. Ya, atas jatuh di luar ya. Kalau mobil di luar, ambil sendiri. Walaupun kepada anak. Kita suka menanamkan kepada anak supaya anak juga tidak itu tadi. Sedikit-sedikit minta tolong. Sekali tempo kita menyuruh anak untuk apa? Pendidikan bahwa anak harus manut kepada orang tua. Kita juga sekali tempo tidak apa-apa di anak disuruh untuk menanamkan bahwa kepada anak kita supaya kita tidak sering minta tolong kepada orang lain. Apalagi kalau kita mampu. Kalau bisa memberi pertolongan, kalau kita bisa memberi bantuan itu tanpa diminta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, mintalah kepada siapa yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Kalau kamu mau, minta saja kepada setiap orang, tetapi secara tidak sadar engkau menjadi tawanannya. Kok begitu? Karena seseorang itu jika meminta kepada orang lain, maka akan ada rasa kerendahan. Tidak atau tidak, orang yang meminta itu pasti lebih rendah daripada orang yang diminta. Sadar nggak kalau kita minta itu? Kita lebih rendah.
Walaupun kita tidak merasa, walaupun kita tidak menyadari. Makanya tadi al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang minta itu lebih rendah daripada orang yang diminta. Karena dia merasa memiliki hutang budi kepadanya. Ya enggak? Apalagi kita iso rumangsa. Tahu iso rumangsa? Punya rasa. Kalau enggak bisa rumangsa, ya enggak tahu hutang budi ya. Pokoknya enjoy sajalah. Ngaku. Yang penting enjoy. Itu orang enggak iso rumangsa. Tidak bisa rumangsa. Beda kalau rumangsa iso. Nah itu bahasa Jawa itu sama seperti bahasa Arab. Ya Pak. Klaten itu. Diwali tapi beda sekali artinya. Iso rumangsa karo rumangsa iso. Merasa bisa itu enggak baik. Apa-apa merasa bisa apa-apa. Terlalu pede gitu loh. Itu rumangsa iso. Terlalu pede. Ya enggak Pak? Ya. Orang itu iso rumangsa, jangan rumangsa iso. Hendaknya kita iso rumangsa. Kalau orang yang iso rumangsa itu insya Allah tidak pernah meminta walau apa itu kecuali dalam kondisi darurat. Itu orang yang iso rumangsa. Atau dia merasa sangat berhutang budi kepada orang yang memberi, maka dia bertekad meniatkan pada dirinya, berjanji pada dirinya, suatu saat saya akan memberi. Ya kan? Orang yang iso rumangsa itu kalau diberi, insya Allah dalam hatinya itu terbetik niat suatu saat saya akan memberi, insya Allah. Itu yang orang yang iso rumangsa. Punya hutang budi. Beda kalau orang tidak pernah minta, nggak punya hutang budi, nggak punya. Apalagi suka memberi, nggak punya dia hutang budi. Ya kan? Ya kan? Masya Allah ya, syariat Islam itu karena memang hikmahnya ini. Kenapa? Kita itu tidak punya jiwa meminta. Karena bisa tertawan. Hati kita itu tertawan. Bagaimana sih orang tertawan itu? Bebas apa enggak? Bebas enggak orang yang ditawan itu? Enggak bebas. Berarti jiwa bebas. Apa itu? Jiwa seseorang akan bebas. Itu kalau senang memberi. Enggak ada seperti jiwanya tidak ditawan. Tidak ditawan. Dan sikap meminta itu kurang tawakal kepada Allah. Kurang tawakal kepada Allah. Dari sini dapat diketahui bahwa seseorang yang meminta ruqyah kepada orang lain, maka dia akan merasa memiliki hutang budi. Ini orang yang di luar ya, supaya ya. Di luar ya. Ini Ustadz ngomongnya keras di banter-banteran gitu. Diam ya. Di luar sana, di luar ya. Di luar.
Kalau nggak di luar diam ya, diam kalau nggak di luar. Seseorang yang meminta ruqyah kepada orang lain, maka dia akan merasa memiliki hutang budi kepada orang yang memintanya. Ini orang yang iso rumangsa, bukan rumangsa iso. Pasti dia memiliki rasa hutang budi kepadanya. Dan disadari atau tidak, jiwanya mulai tertawan. Lebih-lebih lagi, jika orang yang diminta untuk meruqyah itu adalah orang yang soleh. Bagaimana? Ketergantungan kepada Allah kurang atau tidak? Kurang atau tidak? Kita mengetahui orang yang meruqyah itu orang yang soleh. Kira-kira ketergantungan kepada Allah kurang atau tidak? Kurang atau tidak? Sedikit atau banyak pasti kurang. Ya, itu loh bahayanya. Bahayanya itu. Yang meruqyah orang yang soleh dengan orang yang biasa, kira-kira mana nih yang ngefek? Lebih ngefek dalam hal mengurangi tawakalnya kepada Allah. Yang meruqyah orang soleh apa orang yang biasa? Orang yang soleh. Ini efeknya lebih kuat untuk mengurangi apa? Ketergantungan kepada Allah, mengurangi tawakalnya kepada Allah. Seperti dikatakan tadi, walaupun hal tersebut hukumnya boleh, tetapi mengurangi kesempurnaan tawakal kepada Allah. Kan di akhir hadis itu, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi menghindarkan sejauh-jauhnya, walaupun itu sedikit, kira-kira yang mempengaruhi kesempurnaan tawakal kepada Allah akan dihindari. Termasuk meminta ruqyah kepada orang yang soleh. Tepat enggak meminta kepada orang yang soleh? Boleh enggak? Boleh. Tapi dia mengkhawatirkan jiwanya jangan-jangan mengurangi kesempurnaan tawakal kepada Allah. Dan itu ada potensi, ada kemungkinan. Kemudian bagaimana ketika kondisi darurat? Kita boleh minta ruqyah atau tidak? Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, berpendapat bahwa seseorang jika dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat terpaksa harus meminta ruqyah, dalam kondisi terpaksa harus meminta ruqyah, maka tidak mengapa baginya meminta ruqyah. Tidak apa-apa kalau dalam kondisi darurat, itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak mengeluarkan dirinya dari golongan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Kalau dalam kondisi darurat, yang pertama apa tadi? Boleh meminta untuk diruqyah. Yang kedua, dan ini yang paling penting, tidak mengeluarkan dirinya dari golongan ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab.
Ini disampaikan oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam dalam websitenya beliau. Websitenya beliau. Syekh bin Baz mengatakan pernyataan ini bukan tanpa dalil, bukan tanpa dasar. Makanya kita khusnudon kepada ulama yang alim, terkenal kealimannya itu, walaupun tidak mencantumkan dalil, insya Allah mereka paham. Atau dari kesimpulan dari dalil-dalil yang beliau ketahui, termasuk ini. Boleh seseorang meminta ruqyah dalam keadaan darurat dan tidak mengeluarkan dirinya dari ahlul jannah, golongan ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab. Apa dasarnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqi minal ain. Ini dasarnya. Apa? Rasulullah, aku kata Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, aku pernah diperintahkan oleh Rasulullah agar meminta ruqyah dari ain. An astarqiya minal ain. Siapa yang menyuruh? Siapa yang menyuruh? Rasulullah. Rasulullah SAW meminta kepada Aisyah agar dia minta ruqyah dari ain. Yang pertama. Yang kedua. Yang pertama, hadisnya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dengan nomor hadis 2195. Dalil yang kedua. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, maka beliau mendengar suara anak kecil menangis. Maka ini juga pelajaran, kalau ada anak menangis tidak wajar. Ya, menangis tidak wajar, tidak lumrah. Sebagaimana menangisnya anak kecil. Pernah juga dialami oleh beliau. Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, ada anak kecil menangis. Kemudian bertanya, mengapa anak kecil ini menangis? Mengapa kalian tidak memintakan ruqyah untuknya dari ain? Jadi bukan tidak mungkin ya, menangisnya anak yang tidak lumrah itu karena gangguan. Bisa juga karena ain. Ini terjadi nyata di bakti asih. Itu ada seorang anak opnam sudah beberapa hari. Diperiksa normal semua. Kata dokter nggak ada apa-apa. Tetapi nyatanya seperti tidak wajar. Kemudian dipanggil yang biasa meruqyah, dipanggil ke bakti asih, dihadapkan kepada ibu dan anaknya. Kemudian ya ini yang meruqyah peka. Ini mungkin karena ain.
Kemudian bertanya kepada ibunya, Bu, nuwun sewu, pernah panjenengan ngalem anak? Ngalem anak ini pernah nggak? Memuji anaknya ini pernah nggak? Eling-eling, diingat-ingat, ya saya pernah. Nuwun sewu, Bu, panjenengan mengucap Masya Allah apa tidak ketika muji? Sudah muji? Diingat-ingat? Tidak. Wah, mungkin karena itu. Jadi ain itu bukan karena dengki saja. Bukan karena dengki saja. Memuji lupa dengan Masya Allah. Itu berpotensi sebagai sebab ain. Surah Al-Kahfi, ya kan? Pemilik 2 kebun, bagaimana? Kebunnya terbakar. Kemudian sahabatnya itu, kenapa engkau ketika memasuki kebun tidak mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah? Siapa saja, apakah benda mati, apakah orang, ya. Kalau memuji jangan lupa Masya Allah. Minimalnya Masya Allah, lengkapnya la quwata illa billah. Kenapa dilengkapi dengan la quwata illa billah? Apa sih maknanya la quwata illa billah? Tidak ada kekuatan, kekuasaan yang dapat mendatangkan manfaat kepada kita kecuali dengan kekuasaan Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia, wala haula wala quwata illa billah, artinya apa? Tidak ada daya dan upaya. Ya enggak? Aslinya la haula wala quwata, la haula illa billah, ya kan? Itu tidak ada daya dan kekuatan yang dapat menolak madorot. Nah, kalau haula itu menolak madorot. Kalau haula itu menolak bahaya. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, kekuasaan Allah. Tapi la quwata illa billah, kekuasaan untuk mendatangkan manfaat. Makanya kalau memuji la quwata illa billah. Karena pujian itu berarti sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Kalau orang lain memuji punya kita, ya kita tidak mengucapkan Masya Allah, kita yang mengucapkan Masya Allah. Bajunya bagus sekali, sepatunya bagus sekali. Sapa dulu, aduh sapa dulu, bukannya Masya Allah. Ada yang bajunya baru, bagus, ya, bonceng nang rantai motor, nah berarti diketok ini baju yang bagus ini, yang baru ini, sobek. Bagaimana? Bilang enggak Masya Allah ketika kagum pada baju itu? Ternyata belum. Itu tadi kena rantai, jadi jatahnya rantai. Ada yang beli sepatu kulit baru bagus, nggak lama jatuh dari motor, sobek sepatu kulitnya itu. Ya, itu nyata itu. Ada juga tanaman cabai ini, tanaman cabai di pot bagus, ya. Sore, paginya sudah gelinting itu daunnya kering. Ya Allah ya Rabbi, malam gak ada sinar matahari, kok jadi gelinting itu pohon apa tanaman cabai itu daunnya. Ya itu tadi lupa. Bilang Masya Allah.
Berapa ini? 4 ya. 4 contoh ini ya. Anak, sepatu, baju dengan tanaman cabai. Ini nyata semua ini. Makanya jangan lupa memuji anak orang lain, anaknya sendiri, anaknya tetangga. Itu kasihan. Kalau pujian itu menjadi sebab, pujian kita itu menjadi sebab aib. Kalau ada orang lain memuji, lupa Masya Allah, kita yang mengucapkan Masya Allah. Atau diajarkan. Apanya? Kalau memuji tidak lupa Masya Allah. Agar tidak terkena aib. Nah, termasuk ketika anak kecil menangis tidak wajar. 2 hadis tadi tersebut itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan sebagian sahabat untuk meminta ruqyah, ya, bahkan memerintahkan kepada istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Menjadi hal yang tidak mungkin. Menjadi hal yang tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan sesuatu yang akhirnya mengeluarkan Aisyah radhiyallahu taala anha dari golongan ahlul jannah yang masuk ke surga tanpa hisab. Apakah ini mungkin? Apakah ini mungkin? Tidak mungkin. Makanya tadi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau dalam kondisi darurat seseorang itu minta keruqyah kepada orang lain, tidak mengeluarkan dirinya dari golongan ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab. Paham ya? Paham kan? Ini dari pemahaman. Kalau memang dia apa itu? Tawakalnya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun meminta untuk diruqyah, tidaklah dia meminta untuk diruqyah kecuali dalam kondisi terpaksa, darurat, bukan celamit. Ya enggak, bukan celamit, dikit-dikit minta diruqyah, dikit-dikit minta diruqyah. Enggak. Kenapa dia meminta? Sampai dia meminta karena dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi darurat. Bagaimana ibu anak ini yang dibakti asih kalau nggak minta diruqyah? Bisa nggak dia minta ruqyah? Belum tentu. Ya enggak? Kalau seandainya dia memenuhi syarat sebagai ahlul jannah, belum tentu dia tahu bagaimana meruqyah, apalagi ain. Punya cara sendiri bagaimana mensterilkan ain itu. Padahal tidak diragukan lagi bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki tempat yang sangat tinggi di surga, akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, istri di dunia dan istri di surga. Makanya janda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram dinikahi, karena istrinya beliau adalah istri di dunia dan istri di surga. Kalau bagi orang kebanyakan belum tentu. Belum tentu. Walaupun berusaha. Walaupun berusaha. Sehingga Ummu Darda, istrinya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, setelah meninggalnya Abu Darda tidak menikah lagi. Tidak menikah lagi karena dia ingin menjadi istri Abu Darda di surga.
kalau kawin lagi gimana? Ya nanti belum tentu dengan suami yang pertama di surga. Belum tentu. Ya bisa jadi antum mau nikah lagi enggak besok? Guyu-guyu aja ini. Ya, ya Pak Sobirin. Iya itu. Kalau menikah lagi belum tentu akan menjadi suami istri di surga. Tetapi ya itu tadi Ummu Darda itu ketika ditanya, kok anti nggak nikah lagi? Saya ingin menjadi istri Abu Darda di surga. Abu Darda radhiyallahu taala anhu dia ingin meninggal dalam keadaan mukmin dan Islam sehingga menjadi suami Abu Darda di surga. Berarti bisa kan Ummu Darda nikah lagi? Bisa insya Allah. Tapi nggak mau nikah lagi. Tapi apa nih berbeda dengan laki-laki. Jadi ya jangan baper ya yang istri itu. Kenapa kalau laki-laki saya tidak rela istri saya dikuburkan sebelum saya nikah lagi. Lo kan anak wong kene. Ya lah kayak gue. Ya Pak Subiri. Iya ada seperti itu. Ada seperti itu. Secara hukum boleh. Tapi tidak tahu ada. Wah. Ngecap perang dingin apa? Ya, tapi ada. Tapi kalau di kalangan orang-orang yang paham syariat dan sunnah tidak apa-apa, tidak ngaruh pernyataan seperti itu, tidak ngaruh insya Allah. Saya tidak rela istri saya dikuburkan sebelum saya nikah lagi. Berarti kan harus cepat nih, ya kan? Itu bedanya. Jadi ya. Kalau laki-laki ada begitu ya ada itu nyatanya ada. Laki-laki yang tidak nikah lagi ada. Ada sampai dia meninggal tidak nikah lagi sepeninggal istrinya ada. Jadi bukan tidak ada tapi ada. Dan saya tahu orangnya. Ada laki-laki yang lama sekali ditinggal mati istrinya lama sekali dan suaminya itu belum lama meninggal. Kayaknya belum ada 5 tahun. Berarti kan menduda lama sekali. Jadi contohnya ada semua. Laki-laki yang nikah lagi ada, laki-laki yang menduda selamanya ya, ada juga. Jadi begitu. Jadi kita tidak sahabat ya. Kita tidak suudon ya. Suudon bagi siapa? Kepada orang yang meminta untuk diruqyah. Suudon pertama, tidak suudon dia tidak dalam kondisi terpaksa. Husnudon kita pertama kepada orang yang minta untuk diruqyah dia dalam kondisi darurat dan terpaksa. Yang kedua, insya Allah tidak mengeluarkan dia dari ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab. Bukan termasuk dalam kriteria tidak minta untuk diruqyah. Karena dia meminta untuk diruqyah dalam kondisi terpaksa dan darurat. Inilah pentingnya ngaji. Ya, kalau nggak ngaji kita bisa hantam kromo. Kita tahu hantam kromo menggeneralisir, ya. Wah, minta diruqyah. Wah. Nggak bisa dong begini-begini, tidak. Perlu ditafsir, perlu dijelaskan, ada rinciannya. Meminta diruqyah dalam kondisi bagaimana? Ya kan? Dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi darurat boleh. Dan yang kedua, insya Allah tidak mengeluarkan dari
kelompok ahli jannah yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaturkan istiqomah bagi kita untuk ngaji, walaupun ada keperluan. Kalau keperluan itu bisa di cancel, bisa ditunda, maka kita diberi kelonggaran untuk tetap ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita makan bersama, tidak dibawa pulang, ya. Makan di sini bareng-bareng, apa, tidak dibawa pulang. Akhir dawana alhamdulillahil alamin. Oh, betul. Belum siap Ustaz. yang ini yang dengar di sini, yang ikut kajian, ya, insyaallah. Yang bertanya ya, apa, saya belum siap untuk menjawab. Jadi jawaban sementara wallahu a'lam. Itu jawabannya, wallahu a'lam. Insyaallah akan saya cari jawabannya dan mudah tidak lupa pada kajian yang akan datang. Sabtu 2 pekan lagi insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما